sang juru masak. Upah dari sang juru masak. 24 halaman. Kita mulai ya. Tuan Tim adalah seorang juru masak ternama. Seperti hari itu misalnya, ia diberi mandat secara langsung oleh raja untuk membuat 100 porsi makan siang selama 1 minggu penuh. 4 hari lagi, para petinggi dari kerajaan teratai akan hadir. Aku ingin kamu memasak untuk tamu-tamuku, ucap raja. Tentu, baginda raja, saya siap melaksanakannya, sahut Tuan Tim. Setelah menghadap raja, Tuan Tim segera pulang karena ia hendak mempersiapkan segala kebutuhannya. Ia mampir ke pasar terlebih dahulu guna memesan beberapa bahan. Tuan, kasihanilah saya. Saya belum makan sejak kemarin. Tiba-tiba ada seorang pengemis berwajah lesu dan berpakaian kumal yang menghampiri Tuan Tim. Tuan Tim lantas mengambil dompet di sakunya. Ia mengambil 1 lembar uang kertas dan memberikannya pada pengemis itu. Ini, cepatlah beli makanan agar kamu tidak kelaparan lagi, kata Tuan Tim. Terima kasih banyak, Tuan, sahut si pengemis. Pengemis itu senang bukan main. Ia cepat-cepat pergi ke kedai terdekat dan membeli makanan. Baru beberapa langkah berjalan, ada seorang pengemis lagi yang mendekati Tuan Tim. Wajahnya memelas, tangannya menengadah sambil memohon. Tuan, mohon beri saya sedikit uang untuk makan. Perut saya sakit karena kelaparan, katanya. Tuan Tim pun mengambil uang lagi dari dompetnya dan menyerahkan ke si pengemis kedua. Ini, segeralah membeli makanan, sahut Tuan Tim. Pengemis kedua itu juga amat gembira. Keesokan harinya, Tuan Tim melihat 2 pengemis itu lagi saat sedang berbelanja di pasar. Mereka sedang meminta-minta para pembeli dan pedagang. Mereka masih muda, tapi mereka hanya hidup dengan mengharapkan belas kasihan orang. Sepertinya aku harus membantu mereka. Pikir Tuan Tim. Tuan Tim lantas memanggil kedua pengemis itu. Baik pengemis pertama maupun pengemis kedua mengira bahwa Tuan Tim akan memberi mereka uang lagi. Ada apa, Tuan? Tanya pengemis pertama. Apakah Tuan hendak memberikan kami uang lagi? Tanya pengemis kedua. Sebenarnya, aku hendak meminta kalian untuk membantuku, sahut Tuan Tim. Kedua pengemis itu terheran-heran ketika mendengar ucapan Tuan Tim. Meminta tolong apa, Tuan? Jika bisa, pasti saya akan melakukannya, sahut pengemis pertama. Lusa, aku harus memasak untuk tamu raja selama 1 minggu penuh, lagi 2 hari. Tamu itu berjumlah 100 orang. Tentu, aku tak akan bisa bekerja sendiri. Bisakah kalian membantuku untuk berbelanja dan menyiapkan segala sesuatu yang kubutuhkan? Tanya Tuan Tim. Oh, kedua pengemis itu langsung bertanya-tanya. Namun, kami hanyalah pengemis. Bagaimana mungkin kami bisa masuk ke dapur istana? Tanya pengemis kedua. Iya, Tuan, kami pasti akan diusir, timpal pengemis pertama. Tenang saja. Jika kalian bersedia, aku akan meminjamkan pakaian bersih untuk kalian. Anggap saja kalian adalah asistenku. Bagaimana? Tanya Tuan Tim. Para pengemis itu akhirnya mengangguk setuju. Kemudian Tuan Tim mengajak mereka duduk di depan sebuah kedai minuman sambil membicarakan. Jadi, apa bentuk upah yang ingin kalian terima? Uang atau jasa? Tuan Tim. Dengan cepat pengemis kedua itu menjawab, tentu saja uang, Tuan. Namun pengemis pertama masih bingung. Maaf, saya belum paham bagaimana maksudnya, Tuan, tanyanya. Jika kamu ingin menerima upah dalam bentuk uang, tentu aku akan memberimu uang setelah setiap selesai bekerja. Namun, jika kamu memilih jasa, aku akan mengajarimu bagaimana cara memasak. Jelas, Tuan Tim. Pengemis pertama itu berpikir selama beberapa menit lalu, ia menjawab, saya memilih jasa, Tuan. Baiklah, kita sepakat. Kalau begitu, aku pulang dulu. Sampai bertemu besok pagi di sini, sahut Tuan Tim. Setelah Tuan Tim pergi, pengemis kedua langsung bertanya kepada si pengemis pertama. Kau ini bagaimana sih?
Mengapa tak memilih upah uang saja? Tentu akan jauh lebih bermanfaat. Aku pikir-pikir, memasak adalah salah satu hal yang berguna. Siapa tahu aku bisa memanfaatkan bahan seadanya untuk membuat makan lezat. Ah, bisa saja kau dibohongi oleh juru masak itu, sahut pengemis kedua. Keesokan paginya, Tuan Tim dan kedua pengemis itu bertemu di pasar sesuai janji. Ini, Aku bawakan beberapa pakaian yang bisa kalian gunakan besok. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan diri kalian, ucap Tuan Tim. Para pengemis pun berterima kasih, kemudian mulai membantu kedua tim berbelanja, berbagi keperluan. Hari berikutnya, Tuan Tim dan kedua pengemis itu mulai bekerja bersama di dapur istana. Setelah ini, bantulah aku menyiapkan daging dan sayur. Pisahkan dalam wadah yang berbeda, lalu cuci hingga benar-benar bersih, kata Tuan Tim. Kedua pengemis itu saling membagi tugas. Untungnya, mereka bisa bekerja dengan baik dan mampu mengikuti arahan Tuan Tim. Pekerjaan di hari pertama sudah selesai. Sesuai janji, Tuan Tim memberikan upah berupa uang pada pengemis kedua. Lalu, Tuan Tim mengajak pengemis pertama ke rumahnya untuk mengajari memasak. Hari ini kita belajar memasak menu yang paling gampang, yaitu sup labu. Pertama, kita panaskan mentega dulu untuk menumis bumbu, ucap Tuan Tim. Baik Tuan, sahut pengemis pertama. Hari demi hari berlalu. Kerjasama antara Tuan Tim dan kedua pengemis itu telah berakhir. Namun, si pengemis kedua merasa sedih karena upahnya sudah hampir habis. Sedangkan si pengemis pertama justru tetap senang walau tidak memperoleh uang. Sepertinya besok aku harus mengemis lagi. Mulai sekarang aku bisa membuat makanan enak walau hanya dengan bahan sederhana. 1 tahun kemudian, Tuan Tim berlibur keluar kota setelah sekian lama bekerja tanpa henti. Rasanya aku lapar sekali, padahal perjalanan menuju penginapan masih lama. Lebih baik aku makan dulu saja, pikir Tuan Tim. Ia pun berjalan sambil memandangi berbagai kedai makanan yang ada di tepi jalan. Pilihan Tuan Tim jatuh kepada kedai sup yang ada di paling ujung. Dari luar aromanya nikmat sekali. Pembelinya pun terlihat banyak. Sepertinya enak, gumam Tuan Tim. Tuan Tim pun masuk dan duduk di kedai itu. Walau kecil, tapi kedai itu sungguh bersih dan nyaman. Melihat ada pengunjung datang, seorang laki-laki bergegas mengambil buku menu dan menghampiri Tuan Tim. Selamat siang Tuan, kami punya 3 menu sup andal. Tuan Tim, ucapnya. Ternyata, ia adalah pengemis yang dulu pernah bekerja dengan Tuan Tim. Tepatnya, pengemis yang pernah belajar memasak dengan Tuan Tim. Lo, sekarang kamu bekerja di sini? Tanya Tuan Tim. Hehehe, lelaki itu tertawa kecil. Berkat belajar memasak dengan Tuan, sekarang saya bisa membuka kedai ini. Awalnya, saya sudah menjadi pembantu di rumah makan. Setelah berhasil mengumpulkan gaji, saya berjualan makanan keliling sendiri. Hingga akhirnya saya punya cukup uang untuk menyewa kedai kecil-kecilan ini. Kebetulan harga sewa dan biaya hidup di kota ini lebih murah. Jadi saya rasa ini adalah keputusan tepat, jelas lelaki. Aku senang kamu bisa berdiri memiliki kedai sendiri. Ternyata kamu memanfaatkan upahmu dengan sangat baik, ucap Tuan Tim. Jika dulu saya meminta upah berupa uang, pasti saya menyesal karena uang cepat habis. Sekarang saya percaya upah yang saya terima dari Tuhan akan berguna hingga sepanjang hidup saya, sahut si lelaki. Sambil berbincang, Tuan Tim menikmati sup yang dihidangkan. Ia semakin bangga karena sup itu rasanya lezat luar biasa. Tamat upah dari sang juru masak. Upah dari sang Ujang ke sisi Bu. Wafi